Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jenazah ASN Paulus Iwan Budi akhirnya diserahkan kepada keluarga. Istri korban berharap media mengawal kasus kematian suaminya agar diungkap tuntas. Cairkan bantuan langsung tunai BBM dan sembako. Seorang lansia terpaksa digendong karena kondisi matanya tidak bisa melihat. Dampak luas kenaikan BBM subsidi harga tahu juga merangkak naik. Seorang nenek harus digendong untuk mencairkan bantuan langsung tunai BBM di Kabupaten Purworejo. Nenek yang sudah tak lagi bisa berjalan dan melihat itu diketahui hidup sebatang kara. Tak mampu berjalan, seorang nenek digendong untuk mengambil pembagian bantuan langsung tunai BLT BBM di Balai Desa Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Kesulitan serupa dialami Nenek Mariam. Penglihatannya tidak lagi bagus, sehingga harus dituntun dalam berjalan. Padahal sang nenek yang sudah berusia 77 tahun harus diantar sejauh 3 km. Tadi ngambil apa Mbah di kantor pos? Ngambil uang. Ambil uang ya. Uang apa? Uang BLT BBM? Oke. Nah, dapat berapa tadi Mbah? 500 ya. Nanti buat apa Mbah uangnya Mbah? Buat belanja. Belanja ya. Bantuan sebesar Rp500.000 sangat berarti untuk Nenek Mariam dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pembagian bantuan BLT BBM dan sembako di seluruh Kabupaten Purworejo diberikan kepada lebih dari 67.000 penerima bantuan yang tersebar di 16 kecamatan. Kami selaku Polsek Banyu Urip senantiasa membantu bagi warga yang tidak bisa atau berhalangan karena sesuatu. Bantuan yang diterima kali ini adalah BLT BBM tahap pertama Rp300.000 dan sembako non-tunai senilai Rp200.000. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Sementara itu, sepasang suami istri di Kabupaten Pati tak pernah terjamah bantuan pemerintah. Terlebih lagi penyakit kanker yang diderita sang istri harus ditanggung sendiri. Saiman dan Paijah adalah pasangan suami istri asal Kabupaten Pati. Pasangan yang sudah lanjut usia ini hidup dengan kondisi benar-benar seadanya. Bekerja sebagai buruh nelayan, Saiman hanya menerima upah Rp20.000 per hari. Kondisinya semakin sulit setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Namun cobaan untuk pasangan ini tak sampai di situ. Istri Saiman harus berjuang melawan kanker payudara. Ironisnya, perempuan 55 tahun ini harus berjuang sendiri ke rumah sakit tanpa didampingi Saiman untuk pengobatan penyakitnya. Saiman tak bisa mengantarkan harus bekerja, karena jika tidak, pria 65 tahun ini tidak bisa membayar iuran BPJS Kesehatan istrinya. Di tengah kesulitan ini, Pak Sutri ini belum pernah terjamah bantuan pemerintah, baik bantuan langsung tunai maupun non-tunai. Melaut gitu kan ya? Mungkin laut. Tapi tiap hari pulang Pak gitu? Tiap hari pulang. Ini untuk kebutuhan sehari-hari emang dari... Dari laut itu. Ini penghasilan berapa Pak per? Enggak mesti Mas. Enggak mesti. Ya kadang ada, kadang kalau nggak dapat ya 20.000. Kondisi rumah Saiman dan Paijah juga memprihatinkan. Ruangan berukuran 4x6 meter hanya bisa tempat berteduh di siang hari. Namun saat hujan tiba, atap dan dindingnya bocor. Keduanya harus mengungsi ke rumah tetangga. Begitu juga dengan kegiatan mandi, cuci, dan kakus harus menumpang ke tetangga. Kehidupan pasangan yang bertempat tinggal di bibir pantai Desa Banyuwoto, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati menjadi cerminan keluarga kurang mampu yang tak tersentuh bantuan pemerintah. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati.
Imbas kenaikan harga BBM berdampak pada harga komoditas seperti perajin tahu di Kota Semarang yang menaikkan harga jual tahu per tong. Sementara peternak telur ayam di Kota Tegal tengah lesu karena harga jual telurnya tak sebanding dengan harga pakan ayam. Perajin tahu di Tandang, Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang terpaksa menaikkan harga tahu. Harga tahu per tong yang dulunya Rp210.000 kini menjadi Rp240.000. Kenaikan dipicu banyak hal seperti naiknya harga kedelai, kayu bakar, dan minyak goreng. Lalu tuntutan kenaikan gaji para karyawan. Meski sudah dinaikkan Rp30.000 per tong, keuntungan perajin masih menipis. Kenaikannya itu 30.000, kalau satu masa itu 210.000. Kalau sekarang dinaikkan 30.000 jadi 240.000. BBM-nya naik, terus bahan baku juga ikut naik, bahan penolongnya seperti kayu, minyak itu juga ikut naik, terus gaji pegawai juga pengen dinaikkan, jadi kita harus menaikkan, mau nggak mau harus menaikkan harga tahu itu tadi. Sementara harga telur ayam tengah lesu, padahal harga pakan ayam terus merangkak naik. Peternak ayam petelur di Kelurahan Tundon, Kota Tegal mengatakan tingginya harga pakan karena naiknya biaya distribusi. Jika sebelumnya Rp310.000, kini dijual Rp350.000 per sak. Dibutuhkan 110 kg pakan untuk 1.200 ekor ayam per hari. Maka peternak harus membeli 2 sak pakan. Sementara penjualan telur sekitar 17 butir telur per hari dengan harga Rp2.000 per telurnya. Meski masih ada keuntungan tetapi omset menurun hingga 30%. Pasaran telur di pasaran itu turun, artinya mungkin daya beli masyarakat menurun dengan adanya kenaikan BBM itu. Berarti ini Pak Peternak terdampak setelah ada kenaikan BBM ini ya Pak? Ya jelas itu, jadi kita biaya operasional tetap tinggi karena ayam harus makan, tapi untuk pasarannya turun. Naiknya harga komoditas di pasaran karena meningkatnya biaya distribusi kebutuhan. Hal ini berdampak panjang pada lesunya daya beli masyarakat. Ali Mustafirin dan Sugiarto melaporkan dari Kota Semarang dan Kota Tegal. Menteri Kelautan dan Perikanan akan menyumbangkan hasil kapal asing hasil tangkapan di perairan Indonesia ke nelayan tradisional. Kapal asing itu diharapkan bisa meningkatkan hasil tangkap dan produksi ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan kapal asing yang tertangkap di perairan Indonesia tak lagi ditenggelamkan tetapi disumbangkan ke nelayan tradisional. Dengan begitu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan hasil tangkap dan produksi ikan. Sebelumnya kebijakan menenggelamkan kapal asing dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu Susi Pujiastuti. Kebijakan itu untuk memberi efek jera dan menjadikan kapal sebagai tempat tinggal terumbu karang dan ikan. Kapal ini kita serahkan kepada kejaksaan, kita berharap nanti kemudian kita minta dari kejaksaan untuk kita bisa berikan kepada nelayan lokal atau nelayan tradisional agar mereka mampu menggunakan kapal itu bisa untuk kepentingan produksi mereka. Jadi kalau kita tenggelamkan kan sayang, tapi kalau kita sumbangkan kepada nelayan seperti misalnya nelayan di Pantura atau nelayan di Indonesia Timur. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.